Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi perkuliahan kita ke integrasi numerik. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan atau diferensiasi numerik. Nah, untuk integrasi numerik, ini kalau teman-teman ketahui, yang sudah dipelajari sebelumnya juga ya. Jadi integral itu merupakan anti turunan atau anti derivatif, di mana penerapan integral ini sangat luas. Salah satunya itu untuk menentukan luas daerah bawah kurva gitu ya. Kemudian juga bisa menghitung volume, lalu panjang busur, dan lain-lain gitu. Nah, lalu untuk integral sendiri pada integral tentu secara umum itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Nah, lalu kemudian apa pentingnya kita mempelajari integrasi numerik ini gitu ya? Sama seperti saat kita mempelajari turunan, turunan numerik, itu salah satunya dikarenakan apabila terdapat fungsi integrasi yang sukar atau fungsinya itu sangat kompleks sehingga apabila kita kerjakan secara analitik maka akan mengalami kesulitan seperti itu atau dia sukar gitu untuk diselesaikan secara prosedur analitik. Nah, misalkan beberapa integral sederhana yang mungkin juga teman-teman sudah pelajari, misalkan integral dari 1/x dx, yaitu ln mutlak x plus c, atau misalkan integral dari ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n ditambah 1 plus c. Nah, itu beberapa contoh integral sederhana yang dapat dikerjakan dengan rumus tersebut apabila fungsinya itu merupakan fungsi yang masih sederhana atau masih bisa dikerjakan secara analitik. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari pada integrasi numerik ini? Yang pertama tentu saja tentang pendahuluan. Tadi salah satunya mengapa ini penting untuk dipelajari. Lalu nanti ada terdapat metode Pias, metode integrasi trapezoida atau trapesium, lalu ada metode integrasi Simpson, dan metode kuadratur Gauss. Nah, untuk yang video kali ini akan membahas tentang metode Pias dan integrasi trapezoida dulu. Nanti selanjutnya Simpson dan kuadratur Gauss, insya Allah akan dijelaskan pada video yang berikutnya. Lalu tadi apa pentingnya kita mempelajari metode dari integrasi numerik ini? Jadi perintegralan numerik ini merupakan metode yang sebenarnya itu digunakan untuk apa? Memperoleh jawaban aproksimasi atau hampiran dari perintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik tadi ya. Nah, misalkan kalau yang seperti ini tadi, ini yang masih bisa diselesaikan secara analitiknya. Jadi untuk integral tertentu didefinisikan oleh ini, integral fx dx sama dengan big fx ditambah c. Lalu untuk integral tentu, i sama dengan integral dengan batas a sampai b fx dx. Dan secara geometrisnya dapat ditampilkan seperti ini. Jadi yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan selang a sampai b. Nah, lalu fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan dapat dikelompokkan sebagai fungsi menerus sederhana seperti polinomial, eksponensial, atau fungsi trigonometri. Ini juga tadi sudah sempat beberapa saya sebutkan ya, diantaranya tadi yang nomor 1, lalu untuk fungsi integral dari sin ax tambah b dx,
itu sama dengan negatif 1/A dikalikan dengan cos AX ditambah B plus C, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu fungsi menerus yang rumit itu contohnya seperti apa? Jadi misalkan integral dengan batas 0 sampai 2 dari 2 ditambah cos dikalikan 1 ditambah x pangkat 3 per 2 per akar dari 1 ditambah 0,5 sin x dikalikan pangkat 0,5 x dx. Nah, ini contoh fungsi yang rumit. Lalu fungsi yang ditabulasikan, dalam hal ini nilai x dan fx diberikan dalam sejumlah titik diskrit. Misalkan untuk nilai x 0,0 sampai dengan 1, lalu untuk x 0,0 maka fungsi fx-nya 6,0, x sama dengan 0,25 fungsi fx 7,5 dan seterusnya. Nah, integrasi fungsi yang seperti ini itu mau tidak mau harus diselesaikan secara numerik agar mempermudah dalam penyelesaiannya tentunya. Nah, lalu persoalan integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu dengan batas A sampai B fx dx yang dalam hal ini A dan B adalah batas-batas integrasi, sedangkan F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Nah, tadi beberapa macam pendekatan untuk menemukan rumus integrasi numerik. Yang pertama itu ada metode Pias. Metode Pias itu artinya merupakan daerah integrasi yang dibagi menjadi sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi empat. Lalu yang kedua ada metode Newton-Cotes. Nanti Newton-Cotes ini akan dibedakan menjadi Simpson 1/3 dan Simpson 3/8, yaitu pendekatan kedua itu berdasarkan polinom interpolasi. Lalu yang ketiga kuadratur Gauss. Kuadratur Gauss, pendekatan ketiga sama sekali tidak menggunakan titik-titik diskrit untuk yang ketiga. Nah, sekarang kita mulai bahas untuk ini ya, 3 pendekatan. Bentar, ya. 3 pendekatan dalam integrasi numerik. Nah, jadi sebenarnya untuk dasar dari integrasi numerik itu dengan menggunakan, kalau teman-teman ingat ya pernah belajar tentang integral Riemann. Nah, itu juga salah satu yang mendasari pada dasar integrasi numerik gitu, yaitu membagi daerah bawah kurva menjadi pias, di mana semakin kecil pembagian pias-pias yang telah dibentuk, maka akan nilai galatnya itu akan semakin kecil gitu. Nah, dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi selang A, B menjadi n buah pias atau segmen. Lalu didefinisikan untuk lebar setiap pias itu adalah H sama dengan B min A per N. Titik absis pias dinyatakan sebagai XR. XR-nya sama dengan A ditambah RH, di mana R-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Dan nilai fungsi pada titik absis pias adalah FR sama dengan FXR. Nah, jadi dalam pendefinisian ini teman-teman perlu diperhatikan dan perlu diingat karena nanti akan terus kita gunakan sampai dengan selanjutnya. Lalu luas daerah integrasi dengan selang A, B dihampiri sebagai luas N buah pias. Metode integrasi numerik yang berbasis pias ini disebut dengan metode pias. Jadi ada juga literatur lain yang menyebutnya sebagai metode kuadratur karena pias berbentuk persegi empat. Nah, ini tadi untuk metode pias. Jadi kalau misalkan ada
suatu fungsi fx di mana di sini selangnya berbatas antara a sampai b di mana nilai a-nya ini sebagai x0, kemudian ada x1, ada x2, ada xn min 1 sampai dengan xn yang sama dengan b. Nah, ini daerah di bawah fungsi fx ini dibagi menjadi pias-pias. Piasnya ini berbentuk segi empat, di mana lebar atau H-nya ini, lebar piasnya ini tuh sama dengan H, dan XR-nya itu tadi dimulai dari A atau X0. Jadi untuk R0, XR-nya itu X0 dan FR-nya itu adalah F0. Nah, untuk R sama dengan 1, maka di sini XR-nya X1 dan FR-nya itu sama dengan F1. Untuk R sama dengan 2, XR-nya yaitu X2 dan FR-nya F2. Dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kaidah segi empat? Kalau kaidah segi empat ini, tentu yang diambil itu tadi salah satu piasnya. Salah satu, apa tadi, kalau yang sebelumnya ini, jadi piasnya itu, ini misalkan dari X0 ke X1, X1 ke X2 itu diambil, lalu dengan bantuan garis lengkung ini, dengan fungsi Y sama dengan fx, di mana dia menghubungkan dua buah titik pada x0 dan x1 dengan bedanya adalah H. Di sini jarak antara x0 dan x1 itu adalah H, di mana tadi H-nya itu didefinisikan sebagai A B min A per N. Nah, lalu pandang sebuah pias berbentuk empat persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Jadi dari X sampai dengan X0 dan X sama dengan X1. Luas satu pias adalah didefinisikan oleh tinggi pias yaitu Fx0 tadi. Jadi di sini untuk tinggi piasnya, nah di sini menjadi Fx0 dan yang X1 berarti nanti tinggi piasnya adalah Fx1. Oke. Jadi di sini luas dari satu pias itu kan ini luas persegi panjang. Jadi ada panjang dikali dengan lebar. Nah, di mana tinggi piasnya itu adalah Fx0 sehingga untuk integralnya itu menjadi dengan batas bahwa x0 sampai dengan x1 dari suatu fungsi fx dx itu akan mendekati H dikalikan dengan Fx0. Artinya panjang kali lebar gitu ya, panjang kali lebarnya. Nah, di mana H-nya Fx0 itu adalah panjangnya dan hanya ini sebagai lebarnya. Nah, untuk integrasinya, jadi integral dari x0 sampai x1 fx dx yang nilainya sebanding dengan H dikalikan dengan Fx0. Atau tinggi pias di sini Fx1 yaitu dijabarkan oleh integral x0 sampai dengan x0 sampai dengan x1 fx dx yang nilainya sebanding dengan H dikalikan dengan Fx1. Nah, kemudian dari dua buah persamaan tadi, untuk metode segi empat, ini diperoleh untuk integral x0 sampai x1 fx dx, di mana tadi hanya ini sebagai
lebar pias dan tingginya adalah fx0, lalu yang persamaan kedua diperoleh integral x0 sampai dengan x1 dari fx dx yang nilainya itu mendekati h dikali fx1. Lalu ini kita jumlahkan sehingga diperoleh di sini 2 dikalikan dengan integral x0 sampai x1 fx dx yang nilainya itu mendekati h dikalikan dengan fx0 ditambah dengan fx1. Nah, maka dari persamaan di atas ini merupakan kaidah segi empat yang dapat kita gunakan ketika ini tadi ya, karena di sini masih ada konstanta 2, jadi ini untuk menyederhanakannya, duanya dibagikan ke sini. Jadi H per 2 fx0 ditambah fx1. Nah, jadi persamaan di atas merupakan kaidah segi empat. Kaidah segi empat untuk satu pias dapat diperluas untuk menghitung I sama dengan integral A sampai B fx dx, di mana I sama dengan luas daerah integrasi dalam selang A, B. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang AB menjadi n buah pias segi empat dengan lebar H, yaitu pias dengan A apsis, X0, X1, X1, X2, X2, X3, dan seterusnya, dan pias Xn-1, Xn. Nah, jadi di sini bisa diperluas lagi untuk kaidah segi empatnya. Jadi kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi empat gabungan atau composite rectangle rule. Jadi tadi diperlebar lagi untuk atau digabungkan gitu ya antara kaidah segi empatnya. Nah, tadi untuk lebarnya itu tetap sama dengan H, lalu tadi di sini membagi selang AB menjadi n buah pias segi empat dengan lebar H, yaitu pias dengan A apsis, X0, X1, X1, X2, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan B. Nah, ini dari persamaan ini dapat diperoleh integral fx dx sama dengan hf x0 ditambah hf x1 ditambah hf x2 sampai dengan hf xn-1. Lalu untuk persamaan yang keduanya, integral A, batas AB fx dx yang mendekati nilai hf x1 ditambah hf x2 ditambah hf x3 sampai dengan hf xn. Nah, sampai dengan xn. Ini kalau dijumlahkan akan menghasilkan 2 kali integral dengan batas AB fx dx yang mendekati. Nah, ini kalau kita lihat untuk hfx0-nya ini cuma ada 1, jadi hfx0 di sini diturunkan. Lalu hfx1-nya ini ada 2, jadi 2 dikali hfx1, begitupun dengan hfx2, hfx3, dan hfxn-1. Ya kan? Di sini juga ada hfxn-1, jadi dia dikalikan dengan 2. Nah, yang ini juga sendiri. Jadi, yang ini juga langsung diturunkan sama seperti yang hfx0. Lalu tadi dengan cara yang sama, ini menjadi H per 2, fx0 ditambah hfx1, hfx2 ditambah hfxn-1, lalu ditambah dengan H per 2 fxn. Nah, jadi di sini untuk kaidah segi empat gabungannya itu dengan menggunakan notasi sigma itu menjadi H per 2 dikali dengan F0 dijumlah dengan karena di sini semuanya ini kan dikali dengan 2. Ya kan, dikali dengan 2 tadi yang di sini. Jadi kita
keluarkan, distribusikan duanya, sehingga di sini menjadi 2 dikalikan sigma dari I sama dengan 1 sampai N-1 FI ditambah dengan Fn. Nah, jadi kalau dilihat di sini urutannya itu atau apa namanya, polanya itu adalah 1 2 2 2 2 sampai dengan lalu ujungnya di sini juga 1 Fn-nya gitu ya. Oke, itu untuk metode persegi panjang. Nah, lalu dari metode persegi panjang ini erat kaitannya dengan metode trapezoida atau trapesium tadi. Nah, untuk metode trapesium, di sini misalkan kita pandang sebuah pias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0. Di sini kalau kita lihat berbentuk trapesium ini dia menggunakan apa bantuan kurva fx-nya itu yang berbentuk parabola. Ya, di mana eh, kalau trapesium itu rumusnya adalah apa? Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar. Nah, ini misalkan sisi sejajarnya adalah A dan B, ya. Berarti A ditambah B jumlah sisi sejajarnya, kemudian dikalikan dengan apa jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Nah, tingginya berarti di sini adalah apa tingginya? Tingginya adalah H ya. Kalau ini sebagai jumlah sisi sejajar berarti tingginya adalah yang H ini. Nah, atau misalkan di sini sebagai delta gitu ya, delta X misalkan. Delta X lalu dikalikan, oh sorry, sebentar. L sama dengan tadi sisi sejajarnya adalah di sini misalkan A dan B, maka di sini jumlahnya A ditambah B kali dengan tingginya tadi ya delta X. Delta X-nya lalu dibagi dengan 2. Nah, delta X itu yang ini, yang H. Delta X artinya kan X1 dikurang X0 atau yang di sini H ini ya. Lebarnya itu sebagai tinggi. Nah, makanya di sini untuk integral dari metode trapesium ini menjadi sama dengan kalau misalkan dituliskan kan ini secara umumnya berarti kalau kita tuliskan misalkan dia mulai integral dari A sampai B, ini ya A sampai B dari fungsi fx dx fx dx itu sama dengan artinya kan itu sigma ya. Sigma dari apa? I sama dengan 0 sampai dengan 1 dari CI FXI. Ini semoga tulisannya bisa difahami ya. Nah, artinya kalau misalkan ini kita dekati dengan rumus trapesiumnya itu berarti eh dimulai dari CO berarti ya CO fx0 yang ini fx0 ditambah dengan C1 ya. C1
fx1. fx1. Kemudian ini akan mendekati nilainya eh X1 dikurang X0. Ini yang untuk delta X-nya ya dibagi 2. Lalu dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan A ditambah B. A ditambah B-nya itu artinya apa? Fx0 ya. Ini A-nya ini kan artinya di sini Fx0, yang di sini Fx1. Jadi Fx0 ditambah dengan Fx1. Nah, gini. Ini untuk eh trapesium, luas suatu trapesium. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi untuk kaidah trapesium itu kalau dilihat di sini karena tadi dia adalah penjumlahan lalu dikalikan dengan tinggi dibagi 2, atau di sini H per 2 dikali fx0 tambah fx1 ditambah H per 2 dikali fx1 tambah fx2 dan seterusnya sampai fx n-1 ditambah fxn. Nah, di sini kan artinya sama ya. Di sini fx0-nya ada 1. Jadi di sini fx0, kemudian fx1-nya di sini ada 2. Jadi 2 kali fx1, 2 kali fx2, sampai dengan 2 kali fxn-1 dan dijumlahkan dengan fxn. Nah, sehingga di sini kalau disederhanakan lagi menjadi ini. Dengan eh, fr-nya itu sama dengan fxr dan r-nya itu sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, itu untuk metode trapesium dengan menggunakan kaidah trapesium. Lalu selanjutnya dengan menggunakan kaidah titik tengah gabungan. Nah, kaidah titik tengah gabungan ini artinya dia membagi satu buah satu buah pias yang berbentuk persegi panjang dengan membagi lagi di tengah-tengahnya gitu, titik tengah. Jadi misalkan kalau tadi nilai H-nya ini adalah X1 min X0, nah ini kalau kita lihat di sini ya, pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai dengan X sama dengan X1 dan titik tengah apsis yaitu X sama dengan X0 ditambah H per 2. Nah, ini titik tengah apsisnya yaitu X0 ditambah H per 2. Di mana luas dari satu pias itu adalah integral dari X0 sampai X1 fx dx yang mendekati H dikalikan dengan fx0 ditambah dengan H per 2. Atau nilainya itu mendekati H dikalikan dengan fx 1/1/2. Nah, ini artinya setiap satu pias, jadi misalkan ini satu pias ya, dari sini ke sini satu pias, lalu diambil titik tengahnya. Nah, ini titik tengahnya ini bernilai X min setengah, gitu. Karena dari 0 ke 1 ya, X0 ke X1, atau dari 0 ke 1 artinya 1 dibagi 2 gitu. Jadi X setengah. Nah, di sini juga seperti itu, X 3/2, lalu X 5/3, dan seterusnya. Sampai dengan Xn min setengah. Gitu ya, Xn setengah. Nah, dari
titik tengah yang telah didapat tadi apabila dijabarkan itu nanti akan memperoleh integral dengan batas A sampai B. A sampai B fx dx itu akan mendekati x0 sampai dengan x1 dari fx dx dijumlahkan dengan x1 sampai x2 fx dx ditambah dengan integral dari xn-1 sampai dengan xn fx dx. Nah, ini tadi nilai dari integral x0 sampai x1 itu adalah hf x setengah. Jadi di sini kita substitusikan nilainya. HF dikali dengan X setengah, dijumlah dengan HF, dikalikan dengan X 3 per 2, ditambah dengan HFX 5 per 2, HFX 7 per 2. Jadi ini bagi dua gitu ya, sampai dengan HFXN 1 per 2. Nah, di mana kalau nanti nilai H-nya ini didistribusikan dan kita menggunakan notasi sigma, maka akan diperoleh H dikalikan dengan sigma I sampai dengan sama dengan 0 sampai dengan N-1 dari FI ditambah setengah. Nah, di dalam hal ini XR ditambah setengah itu sama dengan A ditambah R ditambah setengah dikali H. Di mana FR tambah setengah itu sama dengan FXR tambah setengah dan R-nya 0, 1, 2 sampai dengan N-1. Nah, itu untuk kaidah titik tengah, menggunakan titik tengah. Jadi ada tadi mulai dari Pias itu sama dengan yang Riemann, terus ada metode segi empat, ada metode segi empat gabungan, kemudian ada trapesium, lalu ada yang menggunakan titik tengah. Nah, yang terakhir kita lihat contohnya. Contohnya misalkan hitung integral dengan batas 1,8 sampai dengan 3,4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium dengan hanya itu adalah 0,2. Jadi dengan metode apakah kita menyelesaikan integrasi numerik ini? Itu nanti akan kita bandingkan. Jadi kita akan tahu dengan metode mana nilainya yang menghasilkan galat yang sangat kecil sehingga nilainya itu akan mendekati nilai sejatinya. Itu untuk secara umumnya metode yang digunakan itu bebas, mau dipilih metode apa saja gitu ya. Nah, berarti untuk menentukan berapa jumlah pias yang akan kita gunakan, itu menggunakan N sama dengan B min A per H, di mana B-nya adalah 3,4 dengan A-nya 1,8 dibagi dengan hanya 0,2. Sehingga diperoleh ada N buah pias untuk integral ini. Di mana di sini kalau 8 buah pias tetap dimulai dengan X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai dengan X sama dengan 8. Nah, lalu kemudian kita tentukan untuk X sama dengan 0, maka XR-nya sama dengan berapa. Itu nanti dimasukkan ke dalam nilai integralnya. Jadi nanti diperoleh untuk X sama dengan 0, maka XR-nya 1,8 dan FXR-nya adalah 6,050. Untuk X sama dengan 1, XR-nya 2,0, FXR-nya 7,389, dan seterusnya sampai dengan X sama dengan 8. Nah, nanti kita hitung integrasinya. Karena kita menggunakan kaidah trapesium, tadi untuk trapesium itu integralnya akan mendekati H per 2 dikalikan dengan F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah dengan seterusnya karena dia sampai 8 buah pias. Jadi di sini nanti sampai F8. Nah, ini harus dijumlahkan satu per satu untuk yang di sininya, yang di dalam kurungnya. Jadi hanya tadi 0,2 dibagi dengan 2. Nah, ini dijumlahkan semuanya baru dikali dengan ini. Sehingga nanti mendapatkan nilainya itu akan mendekati 23,994. Nah, di mana ternyata nilai integrasi sejatinya dari integral ini itu diperoleh 23,914. Nah, jadi kalau kita lihat ini lumayan
tipis ya untuk galatnya gitu, walaupun masih terdapat galat. Jadi nilainya itu tidak mutlak sama. Nah, berapa nilai galatnya nanti teman-teman tinggal mengurangkan 23,914 dikurangkan dengan 23,944. Nah, seperti itu untuk integrasi numerik dalam beberapa metode. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode Simpson 1/3, metode Simpson 3/8, serta kuadratur Gauss. Demikian untuk video pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan saat kita ketemu di kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.